Halo guys, dimanapun kalian berada. Kali ini aku akan menceritakan sebuah film yang aneh namun menarik untuk diceritakan. Karena ini video perdana aku, jadi tolong dukung aku dengan like, komen, dan subscribe-nya guys. Karena aku akan upload cerita aneh dan seru di channel ini. Film dimulai dengan seorang wanita muda. Wanita itu bernama Jackson. Kehidupan wanita ini begitu menyedihkan. Jadi dia menulis catatan bunuh diri dan menguji tali yang digantung di kipas dinding rumahnya. Dia memanjat kursi meja sehingga dia bisa memperkencang tali pengikat di lehernya. Dia kemudian menendang kursi dan gantung diri. Namun yang maha kuasa masih berbaik hati. Kipas angin di langit-langit itu putus sehingga kakinya menyentuh tanah dan mengakhiri upaya bunuh dirinya. Di tempat lain, Sam, seorang pria parubaya berkacamata ini, pulang kerja. Dia ingin sekali memberitahu istrinya tentang rekan kerjanya yang mengundurkan diri dari pekerjaan. Tapi dia terlalu sibuk untuk mendengarkannya. Jackson memutuskan untuk menelpon temannya, Lotus. Tetapi temannya itu tidak merespon guys. Dia kemudian mencoba menelpon ibunya juga, tetapi tidak ada balasan. Dia mulai menelpon pengedar barang haram dan mengundangnya untuk jalan-jalan bersamanya di taman. Pada hari itu juga, tak ada seorang pun di dalam hidupnya yang mau berbicara dengan Jackson. Dia tenggelam lebih dalam ke dalam depresinya. Sebagai upaya terakhir, dia mengirim pesan kepada ayahnya yang ternyata adalah Sam. Dia mengeluarkan ponselnya dan melihat bahwa seorang gadis bernama Jackson telah mengirimkan pesan kepadanya dengan mengatakan bahwa dia adalah putrinya. Awalnya Sam mengira dia sedang ditipu, tetapi Sam yakin setelah melihat pesan Jackson yang menjelaskan siapa ibunya dan bahwa ibunya mengetahui dia hamil setelah mereka putus. Jackson bertanya kepada Sam, apakah mereka bisa bertemu di taman? Dia kemudian berbohong kepada istrinya dan mengatakan kepadanya bahwa dia harus mengurus sesuatu di tempat kerja. Jackson sedang menunggu Sam di bangku. Dia perlahan-lahan mendekatinya dan mereka saling mengenal. Dia menjelaskan bahwa ibunya mengatakan kepadanya bahwa dia dan Sam berkencan di perguruan tinggi dan segera keluar setelah dia hamil. Dia dan Jackson juga tidak memiliki hubungan yang baik. Itu semua adalah berita baru bagi Sam dan dia perlahan-lahan menemukan fakta bahwa dia punya anak perempuan, yaitu Jackson. Ketika Jackson mulai berpikir bahwa mereka akan memulai awal yang baik, Sam menjadi dingin dan mengatakan kepadanya bahwa dia belum siap untuk memiliki hubungan keluarga dengannya karena Sam belum bisa menerima fakta ini. Sam pun akhirnya pergi. Ketika itu Jackson melihat seorang pria berjas mendekati seorang gadis muda ini. Yang aneh adalah mulut pria itu secara tidak wajar menganga sangat lebar. Tiba-tiba pria pendek bernama Choppy ini menelan gadis kecil itu. Jackson sungguh tercengang dan Sam membeku karena terkejut guys. Choppy memperhatikan mereka dan mulai menuju ke tempat mereka guys. Di seberang taman mereka langsung cabut dan berlari. Jackson kembali ke apartemennya. Dia hampir tidak percaya apa yang dia lihat hari itu. Dia duduk di depan komputernya dan mencoba mencari artikel di internet tentang Choppy, namun tidak ada yang dia temukan. Tiba-tiba dia mendengar ketukan di pintu dan dia membukanya dan tidak melihat siapapun guys. Jackson menutup pintu lagi. Pintu itu terbuka dan Choppy berjalan masuk sambil mulutnya mengembang dan dia berjalan ke arah Jackson untuk memakannya. Jackson lari dari apartemennya. Dia langsung menuju ke rumah Sam dan akhirnya mengejutkan istrinya. Jackson mencoba meyakinkan ayahnya bahwa mereka harus pergi sekarang. Tetapi dia tidak ingin istrinya mengira bahwa Jackson adalah selingkuhannya guys. Dan Jackson mengoreksi ceritanya dengan segera menjelaskan bahwa dia adalah putrinya Sam dari pacar kampusnya. Sang istri membuka tirai dan melihat Choppy melaju ke arah rumahnya. Jackson bosan dengan percakapan itu dan mengancam istrinya dengan sebuah pisau dapur. Sam dengan enggan pergi bersama putrinya, meninggalkan istrinya yang sangat bingung dan sangat jengkel. Sementara di dalam mobil, Jackson memberitahu Sam bahwa mereka akan menemukan temannya, yaitu Lotus, yang ahli tentang ilmu gaib dan dedemitan guys. Sam menerima banyak pesan dari istrinya yang menanyakan di mana dia berada. Dia mengirimkan pesan lokasinya dan dia bergegas untuk menemuinya. Sementara itu Sam dan Jackson tiba di rumah tempat Lotus berada. Ketika mereka masuk ke dalam, mereka terkejut saat melihatnya. Pesta penuh berbagai macam orang di dalam sana, mabuk dan pemakai benda haram.
Jackson menarik Lotus ke sudut ruangan dan mencoba menjelaskan apa yang terjadi. Tetapi Lotus terlalu tidak fokus guys. Dia fokus kepada pria yang berbuat aneh ke seorang gadis. Lalu dia mengambil cangkir itu darinya. Dia kemudian meminumnya sebagai gantinya. Pria itu meninju dia dan Jackson. Mereka dan kelompoknya keluar dari pesta guys. Mereka berhasil memasukkan Lotus ke dalam mobil. Ketika efek pil itu mulai bereaksi, dia mulai berbicara tentang bukunya, tentang makhluk hidup dari dunia alternatif, dan bagaimana buku itu menggambarkan monster yang memakan manusia. Semenit kemudian dia muntah. Sam tiba-tiba melihat gadis kecil itu berjalan di pinggir jalan. Dia tampak baik-baik saja meskipun dimakan oleh Compi. Dia hampir menangis dan dia memberitahu mereka bahwa dia tersesat dan ibunya seharusnya datang menjemputnya. Jackson mengatakan bahwa mereka melihat seorang gadis yang mirip dengannya di taman sebelumnya, tetapi gadis itu tidak ingat bahwa dia ada di sana. Dia berada di banyak tempat, termasuk bioskop. Jackson sangat curiga terhadap gadis itu dan menanyainya secara berurutan. Sementara mereka berdebat apa yang harus dilakukan, Compi muncul dari kegelapan dan berjalan ke arah mereka. Mereka buru-buru masuk ke dalam mobil dengan gadis itu dan cepat-cepat pergi guys. Gadis itu tidak mengenali Compi sama sekali. Dan sementara itu, istri Sam tiba di lokasi pesta di mana polisi telah membubarkan kumpul kebo itu guys dan menangkap si pembuat onar. Mereka kemudian sampai di apartemennya Lotus. Jackson harus memandu Lotus di dalam rumah. Gadis itu tidak ingin meninggalkan mobil, tetapi Sam memaksanya. Untuk kemudian Jackson menegakkan kepalanya dan meminta Lotus untuk melakukan ritual sihir demi melindungi mereka semua dari Compi guys. Tapi dia masih terlalu gila, jadi Jackson memasukkannya ke tempat tidur. Dia menemukan buku tentang makhluk dari dunia alternatif dan membolak-balikannya berharap menemukan Compi di sana dan jawaban untuk mengalahkannya guys. Jackson melangkah keluar ruangan dan menemukan ayahnya yang pingsan di lantai. Gadis itu berada di atas wajahnya dan terkejut dengan kedatangan Jackson. Dia dengan cepat cabut dan melarikan diri. Jackson segera pergi ke Sam dan dia bangun guys. Dia menyebutkan bahwa sepertinya gadis itu sedang mencoba memakan wajah Sam. Jackson membaca buku itu lagi dan menemukan monster yang Lotus gambarkan. Compi tampaknya adalah makhluk yang menempel pada Sam. Makhluk lain seperti parasit yang membuat mereka ngeri guys. Mereka menemukan bahwa kaki kiri Sam tidak lagi seperti kaki pria dewasa. Sekarang ukurannya kira-kira sebesar kaki seorang gadis muda. Untuk menenangkannya, Jackson mengalihkan perhatiannya dengan mengatakan kepadanya bahwa dia dulu bergabung dengan tentara dan diusir seminggu kemudian. Sam mengatakan bahwa dia telah memanggil istrinya untuk datang menjemputnya. Jackson marah kepada ayahnya dan itu meledak menjadi sebuah pertengkaran. Sam lebih mempercayai gadis kecil itu daripada mempercayai Jackson. Tiba-tiba Sam mendapat ide untuk menghadapi Compi. Dia sekarang percaya bahwa gadis kecil itu adalah parasit jahat dan Compi ada di sana untuk membasminya guys. Benar saja, Compi muncul di pintu garasi. Dia menghentikan langkahnya ketika Sam mulai memohon kepadanya agar mereka dapat bekerja sama untuk menangkap gadis kecil itu. Compi memanjangkan mulut baunya dan titik di dalamnya menunjukkan bahwa Sam dan Jackson harus masuk ke dalam mulutnya. Jackson menyelam tanpa ragu-ragu, sementara Sam sedikit ragu-ragu. Namun mereka akhirnya bertemu di dalam mulut Compi. Suara Compi bergema melalui mulutnya yang besar. Dia menjelaskan bahwa dia ditugaskan untuk mengejar parasit yang bukan gadis itu. Parasit telah memakan manusia dan mereplikasi dirinya dengan tubuh mereka sebelumnya. Dia berhasil menempel pada Sam dan menyerangnya. Itulah sebabnya kakinya sekarang berubah menyerupai gadis kecil itu. Jika Compi tidak bisa temukan bayangan parasit dan hancurkan dia, maka seluruh tubuh Sam akan berubah jadi klon gadis itu. Ini menjelaskan mengapa Compi berada di taman sebelumnya memakan seorang gadis kecil. Gadis kecil yang mereka temui di pinggir jalan juga hanyalah klon lainnya. Keduanya keluar dari mulutnya. Mereka sekarang sepenuhnya memahami misi Compi dan mengirimnya pergi dengan harapan terbaik mereka. Dia berjalan keluar dari garasi, tapi kemudian ditabrak oleh istri Sam.
semua harapan mereka pupus karena Compi yang mampu mengakhiri gadis kecil itu sudah mati. Jackson marah dan menyalahkan Sam karena menelpon istrinya. Mereka bertiga masuk ke dalam mobil dan mereka pergi ke restoran sambil duduk mengelilingi meja. Jackson terus mencaci maki Sam karena pengecut, terutama dalam hal menjadi seorang ayah baginya. Sam meminta maaf karena tidak bereaksi dengan baik di taman pada hari itu, dan dia bilang dia berharap dia memiliki hubungan yang baik dengan putrinya. Dia kemudian muncul dengan ide untuk berbicara dengan gadis kecil itu dan membuatnya melihat kesalahannya. Sebenarnya dia merasa bahwa ada beberapa klon gadis kecil itu di sekitar mereka. Jackson menolak rencana bodoh itu dan dia menuangkan sirup ke atas meja sebagai pembalasan. Seorang pramusaji berhenti di meja mereka dan bertanya kepada Jackson apa yang dia lakukan. Dan itu membuat mereka malu guys. Mereka bertiga meninggalkan restoran sementara seorang wanita muda berbicara di telepon ketika gadis kecil itu mendekatinya. Dia memberitahu wanita itu bahwa dia membutuhkan bantuan di belakang wanita itu. Pasukan klonnya berlari di jalan. Jackson dan yang lainnya masuk ke dalam mobil dan mulai mengemudi. Kaki klon Sam mulai kesemutan dan Jackson akhirnya setuju dengan rencananya untuk berbicara dengan gadis kecil itu saat mengemudi. Jackson mengaku bahwa dia berharap dia menjadi orang yang lebih bahagia dan bahwa dia tidak berjuang dengan depresi dan kecanduan barang haram lagi guys. Sam menyarankan agar dia bergabung dengan korps perdamaian dan mungkin dengan cara itu pola pikirnya akan berubah. Menggunakan kesemutan kaki Sam, mereka dapat menemukan 3 klon gadis kecil itu berkumpul di satu tempat. 2 dari mereka melarikan diri, tetapi Jackson berhasil menangkap salah satu dari mereka dengan bantuan istrinya. Mereka memasukkan gadis itu ke bagasi mobil, namun seorang pria melihat mereka dan mengeluarkan ponselnya untuk memanggil polisi. Karena menurutnya, Jackson menculik seorang gadis kecil. Jackson berlari ke arah pria itu dan menjatuhkannya ke tanah. Dia takut padanya dan dia membiarkannya kembali ke apartemen. Lotus terbangun dari pingsannya dan bertanya-tanya di mana Jackson dan Sam berada. Dia menemukan tubuh Compi di dalam rumahnya. Sementara di dalam mobil, sang istri bertanya kepada Sam, apakah dia benar-benar ingin bercerai? Dia mengaku bahwa dia telah berpikir untuk berpisah dengannya karena mereka tidak pernah benar-benar berkomunikasi sebagai pasangan. Sam berpikir bahwa mereka akan lebih bahagia sendirian daripada bersama-sama. Sang istri menuduh Sam juga bukan suami yang baik karena dia tidak benar-benar berbicara dengannya. Mereka kembali ke apartemen Jackson dan mengikat gadis kecil itu dengan solatip. Dia kemudian bertanya kepada gadis kecil itu mengapa dia melakukan ini. Sementara puluhan klon mengelilingi apartemen. Jackson panik sekarang dan dia menyarankan menyiksa klon mereka harus lebih gila sehingga yang lain akan menjadi gila juga. Tapi Sam menentang hal ini dan dia merasakan berdasarkan kesemutan di kakinya. Dia merasa klon tersebut tidak menendam sebenarnya. Mereka takut. Mereka bertiga mencoba yang terbaik untuk memblokir semua pintu masuk ke apartemen untuk mencegah gadis itu datang. Jackson mendapat ide untuk menggunakan mayat Compi yang sudah mati. Mereka akan memaksa semua klon yang ada di mulut Compi untuk akhirnya membasmi gadis kecil itu. Sam pergi ke kamar tidur dan menemukan istrinya yang tidak sadarkan diri, diserang oleh sekelompok klon. Dia melawan mereka dan menyelamatkan istrinya. Jackson pergi keluar apartemennya dan membuka bagasi mobilnya untuk mendapatkan mayat Compi. Sam berkumpul dengan istrinya di dalam kamar mandi. Mereka berbagi momen lembut bersama di mana cinta mereka muncul kembali. Namun sang istri juga terinfeksi oleh gadis kecil itu dan tangannya berubah menjadi tangan gadis kecil. Jackson melompat ke dalam mulut Compi. Dia menemukan gadis kecil itu yang ditelan oleh Compi di tangan tadi. Dia perlahan mendekati gadis itu untuk meyakinkannya agar tidak menghancurkan dunia. Gadis kecil itu ketakutan dan mengatakan bahwa dia tidak mau untuk menyakiti siapapun dan parasit di dalam dirinya memaksanya untuk mengkloning semua orang. Dia menambahkan bahwa dia tidak dapat menghilangkan parasit itu lagi karena itu adalah bagian dari dirinya sekarang. Dia mendesak Jackson untuk pergi sebelum dia tidak dapat lagi mengendalikan dirinya sendiri. Tetapi Jackson menyuruhnya untuk melepaskannya dan memberikan dirinya sebagai gantinya. Dia siap berkorban dan membiarkan gadis yang tidak bersalah bebas. Gadis kecil itu memberinya parasit dan Jackson mencoba untuk tidak membiarkannya menang. Satu persatu klon semua mengambil bentuk Jackson. Dia memaksa mereka semua untuk melompat ke dalam mulut Compi sehingga mereka
mereka dapat kembali normal. Mereka yang tersisa hanyalah Jackson yang sebenarnya berjuang untuk tidak termakan oleh parasit. Sam juga disembuhkan dari infeksi dan dia melihat Jackson berjuang. Dia membantu putrinya mengatasi parasit itu. Mereka mencoba melompat keluar dari mulut Compi, tetapi portal tidak lagi terbuka. Sam dan Jackson saling berpelukan pasrah guys. Tiba-tiba tali merah diturunkan dan sang istri menyelamatkan mereka. Mereka menarik Sam dan Jackson keluar dari mulut Compi dan kembali ke dunia nyata. Dunia sekarang ada puluhan orang yang disembuhkan, berkeliaran di halaman rumah Jackson sambil kebingungan. Gadis kecil yang sebenarnya akhirnya bertemu kembali dengan orang tuanya. Setelah itu Sam dan istrinya mencapai titik baru dalam hidup mereka. Mereka berdua menyadari bahwa mereka saling mencintai, tetapi mereka lebih baik berpisah daripada menikah guys. Sementara Jackson mengaku pada dirinya sendiri bahwa dia membutuhkan bantuan dalam menjalani hidupnya. Untungnya, Sam tidak lagi takut menjadi ayahnya. Dia memeluknya dan mengatakan kepadanya bahwa dia tidak lagi sendirian. Mulai sekarang, dia akan bersamanya dan seterusnya. Film berakhir dengan Sam, Jackson, Lotus, dan istrinya pergi makan bersama setelah cobaan berat mereka guys. Mereka harus keluar dari sisi lain dengan pemahaman yang lebih baik dan percaya pada makhluk aneh dari dunia lain guys.